mengakomodir segala keluhan-keluhan panjenengan yang selama ini disampaikan kepada kami. Karena kami secara kompetensi tidak bisa menjawab secara detail, kami tidak mempunyai data, kami tidak mempunyai sumber yang jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jenengan. Akhirnya ada inisiatif panjenengan dari wakil panjenengan untuk minta mediasi. Nah, kebetulan hari ini beliau mempunyai waktu, padahal waktu menjalankan kesini tadi beliau masih di Surabaya, sehingga disempatkan untuk segera hadir untuk memberikan solusi atau mungkin bisa menjawab sebagian dari keingintahuan panjenengan semua terkait proyek nasional jalan titik energi Mariam. Nah, ini nanti makin jenengan sampaikan bisa diwakili oleh perorangan atau menyampaikan sendiri-sendiri, monggo terkait apa yang ingin panjenengan tanyakan, karena beliau-beliau ini lebih daripada kami di pemerintah desa tentang pengetahuan proyek pembangunan jalan ini. Walaupun kami menjadi panitia, tapi kami ini panitia kecil yang bertugas hanya menyediakan data terkait bidang tanah panjenengan yang terkena. Kalau yang tidak terkena kan kami tidak bisa, kami tidak berikan karena kami tidak dihitung juga. Oke, jadi nanti monggo, jadi walaupun mungkin beda ya Pak, pada saat panitia pembebasan yang dulu adalah orang yang berbeda, tapi paling tidak ada sedikit korelasi atau bisa menjawab, meskipun mungkin juga ada miss sedikit karena memang beliau masih baru. Ya, beliau masih baru menyambung dari pada saat sosialisasi di awal. Waktu itu panjenengan diundang hadir ke sini, insya Allah yang menjadi narasumber atau pada saat sosialisasi adalah Pak Sugianto. Jadi beberapa kali panjenengan langsung diterima oleh Pak Sugianto sebagai apa ya, Pimpro. Dan Pak Sugianto perwakilan dari Satker kami, Pak. Jadi waktu itu yang bertanggung jawab pada saat sosialisasi adalah Pak Sugianto. Jadi monggo nanti disepakati mawon apakah diwakili oleh satu orang atau mungkin masing-masing bergiliran menggunakan ini. Ya, biar unek aja, Pak Lurah. Siapa yang mau unek? Nanti daripada nanti di belakangnya kecewa, siapa yang mau unek? Ini bukan apa nih? Bukan formal. Ya, jadi kami tidak akan memandu. Kami akan di belakang panjenengan yang berkomunikasi langsung. Kami akan mendampingi saja sehingga jenengan nanti unek-unek jenengan sampaikan, jenengan akan dapat jawab. Seperti itu nih. Biar kok mari sih ada pertanyaan lagi, mari ada pertanyaan lagi kan. ya, Seperti itu nih. Jadi monggo mau ngasih prolog dulu nopo pripun? Ya, paling kan saya memperkenalkan diri, Pak. Ingin matur nuwun kehadirannya Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, ini tadi saya terlambat karena saya dari Surabaya. Jadi ada keterlambatan yang harusnya jam 1, Bapak-bapak jadi nunggu semua. Saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Adi Setia, perwakilan dari PPK 16 yang mengerjakan jalan nasional ini, Pak. Saya mewakili pimpinan saya, ditugaskan sebagai project officer di sini yang mewakili terkait pekerja pelaksanaan teknis di lapangan. Itu di bawah kendali saya. Nah, terkait dan saya baru masuk Malang ini juga baru, jadi nggak ada sangkut paut dengan waktu pembebasan dulu. Saya kenal, tapi di saat pembebasan tanah dahulu saya belum masuk di sini, Pak. Belum. Jadi mungkin nanti saya perlu masukan dari bapak-bapak dulu itu ceritanya seperti apa, saya kan belum tahu gambarannya. Cuman kemarin sempat memang saya sampaikan ke Pak Ali, Iya. yang saya tahu. Bahkan saya telepon
Pak Tianto sendiri di depan Pak Ali, biar ada saksi juga terkait apa yang terjadi terkait pembebasan di sepanjang Gondang Legi Balai Kambang ini. Mungkin sebelumnya saya perlu tahu dari Bapak Ibu semua terkait kronologis waktu awal pembebasan, terutamanya ini kan ada dua pembebasan, pembebasan bangunan milik pribadi, tanah milik pribadi, dan ada ternyata saya juga baru tahu yang bangunan yang ada di bahu jalan kami itu juga diukur, diappraisal. Ya gitu ya Bapak Ibu. Iya. Waktu itu. Oke. Nah makanya saya ingin tahu dahulu waktu dipanggil itu dari Pak Pianto sendiri apa memberikan semacam lebih tepatnya ya janji, tapi harus itu kan tertulis Pak. Kalau janji itu nggak, kurang kuat kalau menurut saya. Harus seperti di Suwaru itu ada berita acara, terus dia bertanda tangan di atas materai Pak Pianto. Nah itu yang saya ingin tahu dari Bapak Ibu semua itu dulu kayak apa ceritanya terkait pembebasan lahannya. Nah, ini ada yang kena lahan pribadi juga. Tidak jelas Mas ya, belum pernah dipaparkan mana yang kena mana yang tidak. Dulu tuh dapat janji ganti untung bagi yang terdampak tanah yang kena maupun usaha yang terdampak pembangunan masyarakat. Tidak ada pemaparan berikutnya dan kejelasan berikutnya tidak ada sama sekali. Akhirnya orang ini pada kacau berpikir dan berharap. Sebentar, Bapak siapa? Muhammad Sadiq. Pak? Muhammad Sadiq. Muhammad Sadiq. Ya. Terus Lahan ini, Bapak yang kena apa? lah ini tidak jelas karena kelihatannya rakyat tidak pernah diberitahu. Saya mengatakan saya kena lah. Gambarnya mana? Tidak pernah diberitahu. Garis patoknya di mana? Yang menjadi milik saya dan menjadi nanti menjadi aset negara itu yang mana? Tidak pernah ada. Tahu semua? Nggak tahu. Cuma dijanjikan dapat ganti untung bagi yang punya usaha dan berdampak usaha. Satu. Kedua, yang tanahnya kena akan juga didapat penggantian. Tidak ada penjelasan lagi. Ketiga, tidak ada rasa keadilan. Yang lain dapat, jangan dekat. Ada yang enggak. Satu berdempet gandeng tanah jadi satu, tembok jadi satu dapat, satu tidak. Satu dibayar ada penggantian, Satu tidak, kan jadi tanya-tanya. Siap. Kena apa? Apa saya yang salah? Dia yang salah? Apa dia yang benar? Atau pemerintah yang tidak adil? Tidak ada kejelasan. Nah makanya ini butuh kejelasan saja. Dan baik data tapi ya, jangan baik bicara. Kembalikan yang dulu 2 kali itu cuma baik bicara, tidak baik data. Kita butuhnya baik grafis, baik data, biar rakyat itu legowo dan rela. Ini tidak rela sebenarnya. Siap Pak, siap. Ya. Kami tampung Pak. Nah, itu masalahnya. Jadi gini Pak, seperti yang saya bilang di awal, kalau terkait yang dulu, saya juga nggak bisa nyalahkan, karena saya nggak tahu, nggak tahu ceritanya, dan orang-orang memang saya kenal, tapi itu sudah di era yang berbeda dengan saya. Makanya kalau saya sekarang, era saya sekarang, saya clearkan terkait pembebasan ini, dulunya kayak apa dulu. Apakah sudah ada yang bapak-bapak didatangi tim appraisal? Ya, ini saya terang lagi, sudah dimintai pemilikan tanah, bukti kepemilikan tanah, KK, KTP, Betul. sudah. Cuma sebagian dapat, sebagian belum, dan tidak ada penjelasan. Iya. Kenapa Anda kok tidak dapat? Iya. Oh, Anda dapat. Ini kan ya, bagi yang dapat sudah ketawa, mungkin bagi yang belum begini. Tanda tanya ada apa? Jadi Pak, ini bebas saja mungkin kalau yang lain nanti bebas. Jadi untuk pembebasan di 16A, utamanya dari Balai Gondang Legi sampai KM 16 itu adalah wewenang dari tim kami di PUPR Pak. Tim kami dari BPR. Jadi beda dengan yang di wilayah misal Sri Konco. Oh iya, itu beda. Dua itu memang. Nah, beda. Nah, kemarin
asumsinya itu saya kan juga beberapa kali ngecek data pembebasan. Itu memang secara status bagi yang sudah di appraisal itu sedang ada yang masih berproses, ada yang baru diajukan, dan ada yang sudah terbayar. Ya, Itu Pak, makanya mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu mungkin ada tim dari proyek juga ya yang mensurvei. Karena kami juga nggak bisa nge-trace terkait itu sudah prosesnya sudah dibayar atau belum, karena keterbatasan kami beda kantor Pak. Kantor proyek kami di Malang khusus untuk melaksanakan fisik, sedangkan untuk pembebasan itu di kantor Surabaya, kantor pusat kami. Jadi saya cuma bisa narik dari data, baik data yang seperti Bapak minta. Saya harus main dari data juga. Iya, Tapi data itu belum tentu sudah ditransfer ke Bapak. Itu yang jadi masalah. Nah, makanya ini saya kumpulkan biar kita nggak salah paham di sini. Mungkin data yang sudah saya pegang di situ sudah tertulis proses sudah close atau proses atau apapun, terutamanya yang sudah close itu berarti sudah terbayar ini dalam artian itu sudah diterima oleh warga atau belum, itu kami belum bisa nge-trace Pak, yang belum bisa melacak. Mohon maaf, itu di luar kuasa kami karena pembayaran itu bukan di kantor kami. Itu harus Bapak Ibu pahami dulu. Makanya saya daripada kita ada salah paham dan sekaligus kita harus silaturahim. Ujuk-ujuk teko proyek orang nganggur langsung hajar kan juga nggak mungkin. Saya harus tahu saya ini tapi pribadi saya pengennya kayak gitu. Kalau yang dulu sudah yang dulu saya nggak mau komentari juga, nggak enak juga, saya itu urusan yang dulu. Tapi kalau saya sekarang, intinya saya pengen tahu dari yang saya lewati saluran ini dari warga itu sudah terbayarkah atau belum? Karena gini Pak, mungkin itu ada yang sudah masuk ke dari appraisal diajukan, sudah keluar dananya, tinggal ditransfer, tapi ada permasalahan di situ, banyak permasalahan. Kadang ada yang pemilik ganda, ada yang KTP nggak sesuai. Saya harus transfer kemana itu? Karena masalah itu kan uang Pak, ada bertanggung jawabannya. Kalau semuanya nuntut, pokok transfer gini. Ya kalau itu pemilik benar yang sesungguhnya, iya harus sesuai data. Disitulah beberapa mungkin ada yang belum menerima. Bukan kita nggak diproses, beda Pak. Ya kalau memang begitu, saya mohon jangan dilanjutkan dulu belum ada kejelasan. Jadi tindakan itu tidak perlu, proyek itu tidak perlu dijalankan sebelum ada kejelasan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah proyek itu. Saya mohon itu aja. Kalau nanti sudah ada kejelasan pembayaran, kejelasan tidak dapat karena memang tidak menggunakan tanah milik warga, lah itu baru boleh jalankan. Nah, satu lagi juga, ini dari saya sendiri juga. Saya harus mengatakan ke Bapak Ibu semua, yang seperti Bapak bilang tadi, itu sudah dari awal, sudah saya bilang ke tim kontraktor juga. Kalau memang warga itu belum menerima pembayaran, tidak ada pekerjaan di situ. Itu sudah fix. Bentar Pak, saya teruskan. Kecuali dari warga sendiri, itu memang berkenan untuk itu dikerjakan, ibaratnya sudahlah toh juga nanti dibayar, tinggal masalah waktu. Saya bisa pastikan kalau sudah di appraisal itu pasti terbayar Pak, karena uang itu sudah dimasukkan, nggak mungkin itu dikembalikan ke negara. Masalahnya tinggal Bapak sudah terima atau belum. Kalau Bapak nggak berkenan, aku belum terima, kalau negara tidak apa-apa, itu haknya Bapak, karena belum terbayar. Dan saya nggak akan makan tanahnya orang yang belum dibayar. Itu saya pastikan ya. Ini lagi kita di sini mulai hari ini tadi ya pagi. Sebetulnya itu masalahnya Pak Sugi. Ini Pak Sugi. Dia belum terbayar. Dia menuntut ke kami minta bantuan untuk membantu. Kenapa Pak Sugi? Belum dibayar. Tapi sudah belum kejelasan. Waktu itu Pak Sugi larang, sudah dilarang, akhirnya itu dosennya jalan, sudah tidak menjalankan. Di 2 hari berikutnya
waktu dia tidak ada, proyek itu dikerjakan. Dibongkar. Tidak ada orang di rumahnya, ada istrinya, dibongkar. Sudah menyalahi. Lokasi Pak Suki di Sebelahnya ini dari kontraktor. Saya kan nggak begitu apa. Kebetulan saya yang izin Pak. Jadi informasi yang Bapak sampaikan tadi itu salah. Saya izin sama Bapak itu. Cuman Bapak itu menjelaskan kenapa yang sapi saya dibayar, tempat saya nggak dibayar. Ya. Waktu itu Saya nggak tahu. Saya coba bahas kayak Pak Muslim juga. Kalau masalah data itu saya nggak tahu, gitu kan? Apa yang kena atau enggak? Cuma saya izin sama Bapak ini. Bisa kami kerjakan bisa. Tapi asal langsung dikerjakan bisa jadi bisa mobilnya keluar. Nah, Itu loh Pak. Saya sama ibu juga yang ya kan saya Itu versinya sampean. Dia ke versi saya. Ya ini Pak. Udah, Ya ini yang benar yang mana? Aku nggak mau katanya. sebentar Pak, biar bapaknya langsung ya. Biar bapaknya. dulunya sebelum bapak ini rumah, saya bilang gitu jangan ditaruh. Ya ini belum pembayaran. Bisa gitu. Kalau saya sampai rumah saya ke selatan, ini belum pembayaran. Bapak ini takutnya. Terus Saya ada harga dari desa nggak ada. Itu loh. Pak, ini ke rumah. Terus saya Izin untuk kerjakan kan enggak? kerjakan dulu. Ya. Oke. Terus gimana? Bapak waktu itu kita gimana? keluar. Ya. Nah itu. Terus Bapak waktu itu gimana? Apa menolak? Apa gimana? Bapak itu menolak perkara bapak. ya. Bilang ke saya ya. Versi ke bilang ke saya. Gini Pak, Saya nolak satu-satu. Ya. Bapak langsung ke Ya. yang nggak tahu kan ini kalau Ya, Bapak ya. kan cuma dikasih tahu sama kayak saya kan nggak tahu ceritanya. Pertama saya menolak, nggak boleh ditaruh. Keduanya, bapak ini di rumah, tanyai saya, katanya nih, lahan ini punya pemerintah. Cuma saya nggak bisa bicara sudah kalau pemerintah. Saya mau di sini nggak bisa bicara. Lahannya milik Pemerintah, nah itu bapak ini. Salurannya kan kita kerjakan masih belum nyampe saluran Pak. Jadi salurannya kita saya kerjakan itu kan masih miliknya pemerintah gitu. Ya, berjalan. Oke, terus? Jadi dia jelaskan seperti yang kita sampaikan sama Pak Ali juga kemarin kan gitu kemarin bahwa selagi kerja sampai saluran itu masih kan haknya pemerintah. Iya, gitu, Pak. tanahnya Tidak mengganggu milik pemerintah. bangunan Bapak itu sama sekali tidak terganggu, rumahnya pun tidak terganggu. Kita cuma izin pekerjaannya, kan itu saya Pak. Saya izin loh Pak, saya nggak ada sama sekali. Wah. Rasa rujuk saya nggak ada. Yang tergaruk ini bau jalan. Betul. Oke. Ya, ini versi ini ya. Ya. Kamu sempat ceritakan Ya. sebelahnya jadi satu dulu tanahnya, miliknya sama, dia dapat. Dia lagi gitu. Dapat kamu gawe foto. Bentar. Jangan dicampur-campur. Saya bingung. Jadi gini loh Pak, maksud saya. Gini, ini satu-satu dulu. Masalah yang lain sudah dibayar atau enggak kan saya tadi bisa jelaskan. Ada yang memang tanah pribadi dibayar duluan, ada yang prosesnya sudah selesai, ada yang masih terpending. Jadi jangan dibandingkan ini sudah dibayar ini belum. Kita ini ngumpul sini sebenarnya awalnya dari sini. Lah iya.